Oke, ini ya aku jujur aja ya, dari tentang yang mana pertanyaannya nih. Aku gini, karena aku melihat waktu itu kan ada rame kan flexing lagi luar negeri, kan aku cek lah, kan orang lagi pada kerja, kok ini bisanya libur, kan mereka kan angkatan dia kan DPRD ya, salah satu DPRD ini kan lagi baru menjabat, belum lagi tahun pertama lah, belum lagi setahun, baru beberapa bulan kan ini, mereka lagi pada kerja gitu, kok ada yang salah satunya ini lagi di luar negeri, pula lagi di Eropa, keliling segala macam, terus nah suasana kan lagi panas. Aku menghimbau janganlah kayak gitu ya kan, janganlah suasana lagi panas, masyarakat lagi panas dengan oknum anggota dewan yang flexing ternyata ini juga seperti menantang gitu loh, mengeluarkan foto-foto lagi di sana. Seperti gini, gue nggak tersentuh nih, gue lagi sepertinya menurut pandangan gue nggak tersentuh sama siapapun, dikeluarin lah tuh foto-foto di itu. Maksudnya gue jangan sampai, ini kan kemarin kan oknum-oknum DPR RI, jangan sampai oknum DPRD begitu gitu loh. Nggak semua dewan begitu, tapi oknum-oknum yang baru-baru masuk ini nih yang gue lihat ini, kok ngapain sih lu pamer-pamer, masyarakat lagi kesusahan, lagi demo segala macam, takutnya dia pun nanti digeruduk gitu loh. Nah ternyata kemarin ditutup akunnya, dan aku cek lagi, aku malah diblok. Lah aku diblok, ada apa salah gue? Gue sebenarnya sayang loh, menghimbau, ayo yuk gitu. Ya kalau misalnya terus dia pernah juga tuh, memang dia pernah lah, sebelum dia dilantik dia pernah nelpon teman gue ya, salah satu lah ya, ini nggak usah diomongin deh, dia pernah seperti gini nih, banyak yang udah ngomong, ini gue nih anggota dewan loh sekarang, gue anggota dewan. Hei, anggota dewan juga nggak kebal-kebal hukum kali, siapapun, nggak anggota dewan, nggak gue, siapapun bisa kan nggak kebal-kebal hukum. Jadi dikit gue nih anggota dewan gini-gini, maksud gue itu menjadi sebuah ini buat dia, menjadi sebuah dagangan jadinya gitu loh. Nah secara ke orang-orang aja, gue nih anggota dewan, lu jangan macam-macam sama gue, gimana? Tanda kutip kan kita tahu anggota dewan sekarang, sebelumnya kan kita juga udah tahu siapa orang, pernah juga sama temen gue, suami temen gue, sama dia, tapi ketahuan sama teman-teman gue, suaminya tuh lagi menjabat ya, adalah di salah satu, gue nggak sebut nama, di salah satu daerah lagi menjabat, dia nikah siri sama tuh suami temanku gitu loh, inisialnya A, aku kasih inisial deh. Nah dilabrak sama teman gue, tapi sampai sekarang masih nikah siri sama teman gue yang label A, yang suami teman gue yang A itu, dia main lagi gitu, ini lebih parah lagi sih, dengan salah satu yang bener banget, yang sekarang tuh S. Dulu dia di partai itu, sehingga dia lari ke partai yang ini karena ketahuan juga sama istrinya gitu. Jadi bisa dibilang banyak yang sekali yang mengatakan kalau dia menjadi anggota sekarang karena tanda kutip atau seperti apa nih? Ya apa ya? Kalau aku bingung gini lah. Secara ya nih sekarang kan itu undang-undang yang harus dibahas di dewan itu kan, itu harusnya ini sih mohon ya, kita negara kita gede banget. Kalau dia kan khusus buat daerah itu kan pemikir-pemikir membuat undang-undang itu kan harus pemikir-pemikir yang kita wah gila, yang foto notabene sekolahnya tinggi-tinggi lah ya. Ini maaf ya, misalnya pemain organ tunggal, pemain kampung, penyanyi kampung keliling-keliling organ tunggal, terus tiba-tiba menjadi dewan, nggak ada salahnya. Tapi ya agak-agak jangan terlalu pamer gitu loh, jangan terlalu memamerkan. Orang lagi di sini lagi berjuang mati-matian, ketakutan, kita di rumah lihat demo, ada di sana bakaran, ada di sana seruduk, ada segala macam. Kok enak-enak aja lari ke sana ke Eropa gitu loh. Aku menghimbau sih, janganlah, nggak usah lah kayak gitu. Jangan terlalu lihatin, apa karena kamu punya power, ada si itu gitu ya kan. Terus dia itulah susahnya aku, ani masuk partai, udah itu aja deh. Prihatin gue gitu, maksud gue ini lu itu mau menggodok undang-undang, lu tuh mau menggodok kebijakan gitu. Mbok ya berubah lah, kalau memang dulu enong-enong mbok ya berubah gitu. Aku menghimbau ya, mbok ya berubah, lu akan membuat keputusan gitu. Janganlah lu flexing sana, flexing sini, hei gitu. Aku menghimbau gitu aja sih. Oke. Berarti bisa dibilang
masuk partai, masuk menjadi anggota dewan karena tujuan tertentu. Ya kalau tujuan tertentu dia yang paling tahu, Tapi sekarang gini loh, di partai itu kan, kita tahu ya orang-orang rata-rata tuh yang gimana, gampang banget, tidak perlu capek-capek untuk hai apa kabar, nggak capek-capek. Di situ semua ada gudangnya, tinggal masuk. Jadi buat kedepannya lagi, sebab tidak terjadi lagi begini, ada yang mau berkepanjangan karena mereka suka flexing. Buat kedepannya lagi, aku mohon banget buat partai, buat ya diseleksi lah caleg-caleg yang masuk, lihat jejak digitalnya, lihat ininya, karena takutnya begitu jadi dewan, misalnya temen gue nggak punya pikiran, didatengin lo dewan teriak-teriak, lu laki gue yang biayain lu, laki gue yang gini lu, malu lo, tercoreng lo. Satu orang yang berbuat, nanti takutnya semua disamakan. Itu banyak yang benar, banyak takutnya gue gitu loh. Begitu rapat didatengin sama tuh bini orang, teriak-teriak mau apa gitu loh. Aku tuh sebenarnya di sini banyak pokoknya gitu loh. Gitu. Iya, tapi jangan. Tapi Kak Tessa melihat, bininya yang kirim loh. Kak Tessa tapi melihat para anggota DPR sekarang kan banyak, seperti salah satunya ini ya yang Kak Tessa katakan gitu kan, mungkin sebut saja namanya Bebong. Gitu loh, sudah besar. Backgroundnya ya kan yang mungkin dulu seperti apa, sekarang jadi anggota DPR. Dan boleh background lu seperti apa, terserah background lu seperti apa, tapi begitu lu masuk di parlemen, rubah penampilan lu, rubah tata bicara lu, rubah semua. Jangan dikit-dikit gue ini dewan, gue ini terus gimana mau berubah, masih flexing dengan baju-baju, maaf ya, dengan baju-baju begini, dengan baju. Kalau dia tidak dewan, nggak peduli, apa nggak kasihan konstituen yang milih dia? Jika DPRD mungkin suaranya sekitar 3.000, apa nggak kasihan kepala 3.000 milih dia? Kalau dia lihat, ya Allah kok perwakilan gue pakai baju ketekan, pakai gini, secara orang rapat dia lagi di Eropa, apa nggak kasihan sama itu? Apa nggak kasihan juga sama partainya nanti disorot? Itu sih aku menghimbau. Kenapa aku diblok? Aku menghimbau loh. Kenapa aku diblok? tapi sebelumnya pernah komunikasi nggak sih sama beliau? Maksudnya hubungannya seperti apa gitu? Ya nanti kalau dibilang komunikasi, kok lu bukan teman gue juga nggak mau ngaku teman lu gitu aja deh gue. Yang pasti ya gue berdasar dari penyanyi. Ya kalau ada seni penyanyi lain masuk ke dewan, silahkan, tapi tinggalkan masa lalu lu. Tinggalkan kebiasaannya, jangan manas-manasin rakyat, jangan manas-manasin masyarakat. Mungkin udah terlalu capek jadi penyanyi gerobak dorong ya, say. Begitu duduk, gue di sini syukurin lo, nih gue di sini jalan-jalan, yang lain pada rapat gitu loh. Jangan karena inilah setitik rusak susu sebelah mata. Oke, mungkin ada pesan nggak sih terakhir buat selain Bebong tadi, para anggota DPR yang sekarang ini kan banyak juga kan kritikan-kritikan dari masyarakat dan rakyat ya, dengan kinerjanya kurang tapi cuman hanya tantang petenteng lah, bisa dibilang seperti itu. Seperti apa nih mungkin? Nah itu yang aku sayangkan. Aku tuh di staf ahli DPR RI dari 2009 ya. Cukup aku sayangkan, banyak yang bekerja benar, banyak yang bekerja benar, banyak yang mementingkan, ada loh mbak yang mementingkan benar masyarakat tuh banyak. Yang segelintir nih oknum-oknum yang pameran-pameran ini yang gue lihat, udahlah stop lah. Begitu lu komitmen masuk ke sana, begitu lu terpilih, lu hargai orang yang memilih lu hargai masyarakat yang lu waktu lu mencaleg, lu mengemis suara dari masyarakat. Sekarang lu hargai suara yang lu minta dari masyarakat, lu hargai. Karena untuk lu ke depan lagi, lu akan bisa jadi kekal. Tapi oke lah, lu pikir, tahun pertama, ntar tahun kedua, banyak nih berpikir ya. Tahun pertama gue sombong aja dulu, nanti tahun ketiga, keempat, begiliran mau caleg lagi, gue baru mengemis suara rakyat. Itu nggak boleh. Apalagi kan sekarang kan DPRD 7 tahun. Nah ini jangan, tahun pertama suka-suka jidat gue, nanti tahun ke-6 baru gue ngemis. Nah karena ada 7 tahun ini, jadi mereka tuh jadi gede kepala. Oke, terima kasih Kak Tes.